Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita telah tersambung dengan Agita Mulyadi, Wakil Pialang Berjangka PT Solid Gold Berjangka. Mbak Agita. Ya, Mbak Agita. Ya, selamat sore. Ya, Mbak Gita, ini kalau dilihat terkait dengan pergerakan perdagangan komoditas saat ini, Anda melihatnya seperti apa, Mbak Gita? Oke, kalau untuk pergerakan perdagangan komoditas itu sendiri, yang paling banyak diperdagangkan itu masih tetap pada gold. Pada minggu lalu ada sekitar 1.270 dan mengalami volume kenaikan itu di angka 2.814. Gitu. Di urutan selanjutnya ada produk kopi yang minggu lalu cukup stabil ya, ini kopi dari 638, saat ini dia di angka 638 gitu, cukup stabil sih kalau untuk kopi. Sedangkan produk yang selanjutnya itu ada oleng. Nah ini cukup mengalami penurunan nih Mbak, produk oleng itu sendiri. Dari volume sebelumnya itu oleng di angka 2.896, kini mengalami penurunan volume hanya di angka 70 saja. Itu. Lalu bagaimana dengan kakao sendiri, Mbak Agita, dan juga emas? Oke, kalau kakao itu sendiri dari volumenya ya cukup stabil, tapi dia mengalami harga yang cukup turun ya dari minggu lalu. Sedangkan kalau emas dari permintaan cukup naik dan harga juga mengalami kenaikan gitu dari minggu lalu. Ya, kita lihat harga tren emas juga cukup menarik. Kemarin sempat menjadi salah satu, cukup menjadi salah satu tren atau safe haven yang banyak diburu. Tapi Anda melihat pergerakan tren emas sendiri atau tren harga emas sendiri saat ini seperti apa? Kalau saya sih tetap ya pada uptrend, karena masih banyak sekali sentimen-sentimen yang membuat pergerakan emas ini akan terus tetap naik, mengingat bahwa ada sentimen mengenai geopolitik, juga adanya virus corona yang mengkhawatirkan ini akan terjadi adanya gelombang kedua yang membuat perdagangan gold itu sendiri akan terus mengejar angka ke atas, bahkan ke 1.800 seperti itu. Oke, nah ini kalau terkait dengan sentimen apa yang sebenarnya mempengaruhi pergerakan, dari tadi Anda katakan bahwa beberapa komoditi memang cukup stabil, tapi ada juga yang turun, bisa dikatakan seperti itu. Sentimen apa sih yang paling mempengaruhi untuk pergerakan perdagangan hari ini? Kalau sentimen tetap pada perang dagang antara AS dan Cina ya, yang bahwasanya memberikan statement juga Donald Trump-nya untuk tidak memberikan lagi adanya negosiasi dengan Cina atau Tiongkok itu. Dan yang lebih hangatnya lagi geopolitik antara AS dan juga Irak, dan yang selalu menjadi topik utama mengenai virus corona yang ditakutkan akan adanya tahap atau gelombang kedua ini. Seperti itu. Oke. Nah ini kalau kita lihat terkait dengan, atau mungkin pasar bagaimana merespon terkait dengan adanya informasi pelonggaran pembatasan di sejumlah negara? Kalau menurut saya sebenarnya pasar sangat positif ya Mbak ya, karena dengan adanya pelonggaran tersebut kan berarti perekonomian yang tadinya sempat berhenti bahkan stuck sudah mengalami pengembangan atau peningkatan kembali, jadi stabil lagi perekonomian secara bertahap dan mulai pulih, khususnya transportasi ataupun juga akomodasi dan semacamnya. Jadi sebenarnya pasar cukup mengapresiasi kah? Anda mengatakan seperti itu? Oh, betul, pasar cukup merespon positif. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat terkait dengan peluang-peluang dari tadi ya, ada tobacco, ada kopi, olin, kakao sendiri, serta emas. Ini Anda melihat peluangnya di pekan ini akan seperti apa sebenarnya? Kalau di pekan ini kita coba lihat trennya dari harga emas sama oleh dulu ya. Kalau harga emas itu
pergerakan harga emas dunia itu kan kemarin sempat nyentuh 1.695,91 per troy ounce-nya. Jika dibandingkan dengan posisi penutupan kemarin, harga emas ini cukup menguat sangat tipis, yaitu sekitar 0,01. Nah, dalam perdagangan terakhir juga, harga juga kembali menyentuh level psikologis itu di angka 1.700 per troy ounce-nya. Nah, untuk harga all-in, saat ini cukup stabil harganya, meskipun permintaan pasar cukup menurun drastis ya Mbak ya, seperti itu. Ada kenaikan sekitar 4% dari harga penutupan Jumat kemarin. Oke, ini kita kemarin sempat terkait dengan rupiah, Mbak Agita, kemarin kan cash is the king, sempat dikatakan seperti itu. Kalau saat ini, apakah lebih baik ya tadi, lebih baik untuk memilih ke safe haven ini atau seperti apa? Kalau saya sih tetap ya, jangka panjangnya emas akan menjadi tetap primadonanya dalam bertransaksi komoditi ya Mbak ya. Karena pun tetap corona, orang masih tetap mempercayakan melakukan transaksi go untuk jangka panjangnya. Seperti itu. Oke, baik. Baik, Mbak Gita, rekomendasi Anda tentunya untuk perdagangan esok seperti apa? Kalau untuk besok perdagangan di emas, sebenarnya akan tetap mengalami kenaikan yang signifikan karena hari ini juga sudah menyentuh kembali harga psikologisnya 1.700, dia sudah sentuh kembali dan prediksi saya dia akan terus kejar coba ke 1.720 dan bahkan coba sentuh lagi ke 1.740. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agita telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Agita Mulyadi, Wakil Pialang Berjangka PT Solid Gold Berjangka.